Marvel akhirnya resmi mengumumkan bahwa film Avengers yang kelima yaitu The Kang Dynasty akan dirilis pada phase yang ke-6 nanti, atau tepat sebelum ditutup dengan Avengers Secret Wars. So, seperti apa ya kira-kira bocoran resmi dari cerita The Kang Dynasty versi komik? Well, tanpa basa-basi lagi, mari kita breakdown. Alur cerita The Kang Dynasty sebenarnya telah diperkenalkan di dalam beberapa series komik, mulai dari komik Avengers nomor 41 sampai yang ke-54. Teror Kang pun dimulai ketika dia dan juga putranya yang bernama Marcus menghancurkan gedung PBB yang berada di New York dengan cara menggunakan stasiun luar angkasa yang bernama Damocles. Uniknya teman-teman, ketika penghancuran terjadi, Kang tiba-tiba muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan banyak orang di dalam gedung tersebut. Nah, ternyata teman-teman, belakangan pun diketahui bahwa timing atau momentum Kang kembali ke masa lalu dan melakukan teror tersebut bukanlah sebuah peristiwa yang acak, melainkan dia sengaja kembali tepat sebelum beberapa kelompok seperti Atlantis, Deviant, tentara radioaktif, dan juga penjahat super lainnya menimbulkan kekacauan di bumi. Sebagai seorang penjelajah waktu yang dikenal sangat licik, maka tujuan Kang ini pun sangat jelas, yaitu dia bermaksud agar beberapa kelompok yang kebetulan menimbulkan kekacauan dituduh sebagai dalang utama atas peledakan kantor PBB. Sementara itu, tipuan Kang bahwa dia adalah penyelamat ini ternyata nggak hanya berhasil mendapatkan kepercayaan PBB, tetapi juga mengadu domba Avengers untuk melakukan serangan kepada kelompok-kelompok yang sudah difitnah tadi. Singkat cerita, setelah fokus energi Avengers dilihat sudah semakin kewalahan, maka giliran Kang yang kemudian mengirim pasukannya untuk melawan Avengers dan bahkan melakukan gelombang invasi dengan tentaranya ke Eropa yang menewaskan ribuan orang. Di sisi lain sebenarnya ada anggota Avengers yang sudah menyadari jebakan adu domba tersebut dan bahkan mereka nekat melakukan serangan balik ke markas Kang yang berada di luar bumi. Hasilnya Kang pun tetap menang dan membuat Avengers akhirnya terjebak di luar angkasa selama beberapa waktu. Selanjutnya, Kang yang tahu bahwa bumi sekarang sudah tidak memiliki perlindungan lalu mengambil alih robot Sentinel untuk melenyapkan Washington DC dalam sebuah ledakan yang mematikan. Selama pemerintahan Kang bisa dibilang banyak camp-camp penjara dibangun dan beberapa mutan ditangkap untuk dibunuh. Dan karena Kang ini adalah penjelajah waktu dari masa depan, tepatnya di abad ke-31, maka dia pun tahu mengenai beberapa rencana kudeta yang akan terjadi untuk menggulingkan pemerintahannya. So, bisa dibilang Kang ini sangat susah untuk ditaklukkan karena dia bisa menyusun rencana yang satu langkah di depan musuh-musuhnya. Singkat cerita, untungnya Avengers ternyata berhasil kembali ke bumi dan bahkan mereka sempat mendapat pertolongan dari anak Kang yaitu Marcus yang memutuskan untuk berkhianat. Tak siap dengan serangan balik dari Avengers, Kang pun lalu dilumpuhkan oleh Captain America dengan tangan kosong dan kemudian dia dipenjara. Sayangnya meskipun Kang ini sempat dipenjara, tetapi Marcus lalu membebaskan Kang. Ironisnya teman-teman, bukannya berterima kasih, tetapi Kang lalu membunuh Marcus karena dia dianggap telah jatuh cinta dengan Captain Marvel yaitu Carol Danvers dan terbukti berkhianat. Meskipun MCU pasti melakukan improvisasi yang akan berbeda dari versi komiknya, tetapi dari gambaran cerita tersebut, maka bisa dipastikan bahwa Kang adalah sosok yang jenius dan sangat licik dalam berbagai hal strategi, serta di sisi lain dia pun adalah penjahat berdarah dingin yang tak segan untuk melawan musuh dan juga keluarganya sendiri. Nah, sekarang silakan tulis pendapat kalian ya teman-teman, soal siapa ya kira-kira superhero yang akan diceritakan MCU bakalan bisa melumpuhkan Kang di dalam film Avengers yang kelima atau yang berjudul The Kang Dynasty nanti. Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan mengenai pembahasan menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.